Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga keistiqomahan dalam bertolabul ilmi, dan inilah salah satu wasilah di mana untuk memperkuat keimanan kita senantiasa dipelihara, dijaga dari segala kekurangan kita untuk senantiasa belajar. Dan pada kesempatan ini saya diamanati untuk menyampaikan materi tentang balaghah yang insya Allah bisa bermanfaat bagi para santri, wabil khusus untuk para santri dan secara umum bagi umat Islam dimanapun Anda berada. Balaghah ini adalah salah satu materi yang menjadi alat untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan yang bisa diterima oleh ihwatu iman, di mana materi tersebut bagian daripada bahasa Arab. Apabila ilmu nahwiyah, gramatika bahasa Arab dengan baik dan benar, serta ilmu sorof, ilmu tentang asal usul kata dan perubahan kata sudah kita raih, maka selanjutnya adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini bisa dikatakan sebagai ilmu retorika, ilmu untuk menyampaikan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kita. Maka dari itu perlu diperhatikan beberapa hal antara yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam nas, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mampu kita sampaikan dengan baik dan benar, yaitu dengan fasih. Dan yang kedua, kita mampu untuk menyampaikannya sesuai dengan kebutuhan si pendengar. Kita sesuaikan dengan kondisi mukhatab atau orang yang diajak bicara atau si pendengar. Maka dari itu sungguh sangat penting ilmu ini, dikarenakan ada kekuatan yang mesti dikerahkan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita, yaitu dengan adanya ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya? Tentu saja para ahli bahasa terus meneliti dan mengkaji. Ternyata salah satunya adalah ilmu balaghah, di mana dalam ilmu balaghah ini menyatukan dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan fasih atau fasohah. Fasih ini adalah si mutakalim mampu menyampaikan dengan baik dan benar apa yang ada dalam pikirannya, baik kata-katanya jelas, kemudian sering dipergunakan di halayak masyarakat, kemudian kata-kata tersebut tidak asing. Kemudian cara merangkai kata atau kita kenal dengan kalimat. Kalimat pun yang menentukan bahwa apa yang ada dalam kalimat tersebut mampu diserap dengan baik dan benar, perlu diperhatikan.
Kemudian yang ketiga, terjauh dari kata-kata asing, hingga banyak sekali perkataan yang dilontarkan, perkataan yang disampaikan tidak bisa dipahami secara utuh karena menggunakan kata yang asing. Ini adalah kekuatan daripada fasohah. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan balaghah. Kalau tadi disampaikan bahwa fasih ini dikembalikan kepada si mutakalim, orang yang berbicara, ide dan gagasannya senantiasa dipergunakan, disampaikan dengan bahasa yang mudah. Tetapi apabila kita sudah belajar tentang balaghah, di mana ada kekuatan, yaitu menggabungkan antara si mutakalim, yaitu fasohah, dan yang kedua yaitu mukhatab, mengetahui kondisi mukhatab atau yang disebut dengan muqtadal hal, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan sesuai dengan kondisi yang diajak bicara, bisa menyentuh kepada kalbu, bisa paham terhadap apa yang didengarkan. Oleh karena itu, balaghah ini ada dua kekuatan. Yang pertama, satu yaitu fasohah atau fasih, dan yang kedua adalah muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan keadaan. Apa yang disampaikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan yang diharapkan oleh si pendengar. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada materi balaghah, perlu kiranya untuk menyampaikan madkhal atau pengantar dalam ilmu balaghah, karena ini sangat penting tatkala kita mendalami tentang ilmu balaghah ini. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan tentang pengantar ilmu balaghah ini sebagaimana dalam pemaparan berikut. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu balaghah ini ada yang disebut dengan madkhal. Yang pertama yaitu al-madkhal. Yang kedua macamnya adalah aksam. Aksam ulumil balaghah. Aksam ulumil balaghah. Kemudian aksam ulumil balaghah. Yang pertama dalam madkhal, dalam pengantar, supaya kita mengetahui apa saja yang mesti kita ketahui dalam ilmu balaghah ini, hingga secara abstraksi, secara garis besar, peta kajian ilmu balaghah ini ada pada dua macam. Yang pertama pengantar, dan yang kedua adalah macam-macam ilmu balaghah. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu yang disebut dengan fasohah. Fasohah ini bisa dikatakan fasih. Ikhwatu iman, apabila memperhatikan buku ilmu balaghah, biasanya suka diberikan pengantar terlebih dahulu atau muqaddimah tentang fasohah seperti apa. Ikhwatu iman bisa lihat dalam buku yang ditulis oleh Hibni Nasib dan kawan-kawan yang berjudul Durusul Balaghah, atau bisa pula Safinatul Bulaghah. Ini kitabnya lumayan agak sudah lama, dan
Ini menjadi pelajaran yang dikenalkan di pesantren-pesantren, terutama di pesantren Persatuan Islam yang berkaitan dengan ilmu balaghah. Biasanya yang menjadi rujukan adalah Safinatul Bulaghah yang ditulis oleh Labib minal Asatidzah. Fasohah ini yaitu bayan wadzuhur, yaitu jelas, lancar, bicaranya bagus. Kalau ada yang mengatakan bahwa fasohah ini adalah satu perkataan di mana perkataan tersebut jelas, benar, lancar, tidak ribet, kemudian kata yang dipergunakan dikenali oleh semua masyarakat, maka ini dikatakan fasih. Hal-hal apa sajakah dalam fasih ini yang perlu diperhatikan? Ada 3 hal yang mesti selamat dari 3 aib. Yang pertama yaitu tanafurul huruf. Tanafurul huruf, yaitu kata atau hurufnya berbelit-belit. Huruf yang dipergunakan dengan huruf yang setelahnya berdekatan dari segi pengucapan. Seperti halnya yaitu di sini diterangkan yaitu kata ho. Contohnya, kita buat contohnya, yaitu kata ho. Alah. Oke. Sungguh sangat sulit sekali untuk mengatakan ini. Antara ain dengan ha dengan kho itu sulit sekali. Kemudian mungkin ahli tahsin juga bisa meraba, atau ahli tajwid juga bisa meraba. Kata ini sulit untuk diucapkan. Ini artinya adalah al-ma'ul azbu, atau air yang tawar, air yang jernih, atau air yang segar. Dan kata ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa ketika kita berbicara, maka jauhi kata yang berbelit-belit. Kata yang berbelit hingga sulit untuk disampaikan. Kemudian contoh yang lain. Satu, kemudian dosh. Oke. Dosh. Do dengan shin. Dosh. Ini sulit sekali untuk disampaikan, mengingat antara pengucapan do dengan shin ini berdekatan hingga sulit untuk diucapkan kata tersebut. Dosh artinya adalah tempat yang kotor. Kemudian kata yang lain adalah mustaszirat. Mustasjir. Mustasjirun. Oke, mustasjirun. Luar biasa, sulit sekali. Shin dengan zai. Mustasjirun, jamannya mustasziratun.
Ini sulit sekali, hingga kata ini oleh bangsa Arab, oleh orang Arab dijauhi karena sulit sekali untuk menyampaikan kata tersebut. Oleh karena itu, secara garis besar tanafurul huruf adalah yaitu satu kalimat, satu kata, mohon maaf, kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata yang di sana terdapat kesulitan dalam mengucapkan dan kesusahan, usronutki, sulit sekali untuk mengucapkan, susah sekali untuk menyampaikan dari segi lisan. Makanya kata-kata tersebut dihindari supaya kita belajar fasih, kita belajar untuk fasohah mulai dari yang terkecil, yaitu menggunakan kata yang tidak berbelit-belit, kata yang sulit sekali untuk diucapkan. Maka dalam bahasa Arab, terlebih lagi ilmu balaghah itu, untuk mempermudah memahami Al-Quran, memperjelas Al-Quran, maka kata-kata yang sulit untuk diucapkan, maka dalam Al-Quran sungguh terjauh dari segala kekurangan. Terlebih lagi kesulitan dalam menyampaikan. Karena Al-Quran ini adalah untuk manusia, dimanapun manusia berada, maka pada hakikatnya manusia itu bisa menyampaikan Al-Quran dengan lisannya. Ada sebagian orang yang tidak bisa, sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi belum terbiasa dan belum belajar. Tapi kalau kita terus belajar penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketekunan dan kerajinan, insya Allah setiap kata-kata dalam Al-Quran hari demi hari kita baca, maka akan mempertebal keilmuan kita, otomatis iman pun akan bertambah. Kemudian selanjutnya, kata yang mesti dihindari dari segi fasih yaitu mukhalafatul qiyas. Mukhalafatu qiyas, kita di bawah saja. Mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas. Itu yaitu bertentangan dengan kaidah, bertentangan dengan kaidah sorof, bertentangan dengan kaidah tasrif. Kata yang dipergunakan, ia tidak menggunakan kata yang seharusnya menggunakan. Kalau EYD menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam bahasa Arab pun tidak menggunakan kaidah sorof yang baik dan benar. Oleh karena itu, ketika dibaca, ketika didengarkan, terkesan asing. Karena apa? Dicek dalam kamus, ternyata kata itu tidak ada. Dicek dalam beberapa mu'jam atau qawamis, kata-kata itu tidak ditemukan. Oleh karena itu, mukhalafatul qiyas artinya bertentangan dengan kaidah sorof atau tidak menggunakan kaidah tata bahasa yang baik dan benar, atau tidak menggunakan asal usul kata yaitu sorof atau perubahan kata yang benar. Maka inilah yang disebut dengan aib yang kedua yang mesti dihindari ketika kata tersebut dikatakan ingin fasih tetapi tidak mengikuti kaidah sorof. Seperti dalam kata penyair dikatakan jama daripada buk
Bukun, buk, bukan bouk ya. Kalau bouk rambut. Buk, buk ini adalah artinya trompet. Nah, kemudian jama yang benarnya, jamaknya adalah abwaq. Abwaqun. Ini yang benar. Tetapi ada yang menggunakan jama daripada bukun itu adalah buqotun. Buqotun, menggunakan jama muannas salim. Nah, kata penyair ini bahwa ini adalah salah satu bentuk dari kesalahan dalam menyampaikan kata yang sifatnya bertentangan dengan kaidah sorof. Kemudian kata yang lainnya seperti mau dadah, ini yang salah dan yang benar adalah ini. Seharusnya diidghamkan misalnya mawaddah, mawaddah. Ini adalah yang benar. Tetapi ada pula yang mengatakan, dan ini dikatakan salah karena menyalahi kaidah dari sorof, yaitu maudadatun. Dan ini adalah yang salah. Harusnya dua huruf yang sejenis ini yaitu diidghamkan, disatukan jadi mawaddah seperti ini. Tetapi ada juga yang mengatakan maudadah, dan ini dikatakan contoh yang salah. Makanya dalam syair juga dicantumkan, yaitu kata maudadah adalah kata yang salah. Ringkasnya, mukhalafatul qiyas adalah aib ketika kata itu seharusnya fasih tetapi tidak menggunakan kaidah sorof yang baik dan benar, maka ini dikatakan aib. Tegasnya, yang pertama, kesalahan dari segi kata yang berbelit-belit antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang selanjutnya berdekatan. Dan yang kedua, mukhalafatul qiyas, yaitu bertentangan dengan kaidah sorof. Kemudian selanjutnya tentang fasohah mutakalim. Nah, di sini dalam kalimat ya, fasohah ini kita garis bawahi dulu bahwa dalam fasohah ini ada dua. Dalam fasohah ada dua. Yang pertama yaitu kalimat, ya. Yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fasohatul kalam. Fasohatul kalam. Oke, insyaallah pada pembahasan berikutnya tadi sudah disampaikan tentang fasohatul kalimat, fasih dari segi kata. Dan kita lanjutkan pada episode yang akan datang, yaitu tentang fasih dari segi kalam. Namun kali ini ada 3 hal yang mesti diperhatikan dari fasih secara kata. 1. Tanafurul huruf, 2. Mukhalafatul qiyas, dan yang ketiga yaitu gorobah.
gorobah, gorib, kata yang asing. Dicek dari segi kamus sulit ditemukan, maka ini disebutnya kategori kata-kata yang asing, hingga ketika berbicara kata tersebut secara kamus sulit sekali ditemukan. Bisa ditemukan, bisa, tetapi setelah kecapean mencari dalam kamus, setelah dibuka kamus-kamus yang lama, kamus-kamus tentang filologi, tentang asal usul kata tersebut dari mana, waduh luar biasa. Ini yang disebut dengan gorobah, kata asing. Demikian fasih secara kata, yaitu terhindar dari kata yang hurufnya berbelit-belit. Yang kedua yaitu dari segi bertentangan dengan kaidah sorof, dan yang ketiga yaitu gorib, asing, hingga sulit dicari dalam kamus-kamus, kecuali setelah kita kecapean mencari dalam kamus-kamus besar. Insya Allah pembahasan kita mengenai ilmu balaghah akan dilanjutkan kembali pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan para tulab, para santri, kemudian ihwatu iman secara umum bisa mengikutinya dengan seksama, bagaimana tentang pemaparan ilmu balaghah dari awal, dari dasar. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.